Cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Anal Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Selamat malam para penonton cerdas dimanapun Anda berada. Kami harus minta maaf kepada kamu semuanya karena bagian pertama tadi terlalu banyak gangguan yang kami alami sampai 2 kali tadi. Yang pertama tiba-tiba komputernya hang, lalu yang kedua tiba-tiba suara hilang. Ya, suara hilang. Saya tidak tahu ya ini kenapa tantangan ini terjadi. Karena sebenarnya kami sudah berlatih, melakukan rehearsal sejak tadi siang ada sekitar 2-3 kali dan tidak ada masalah selama latihan. Tapi begitu ini dibuat live, maka segera ada tantangan, segera ada masalah. Namun demikian, tidak apa-apa. Kita jangan pernah takut bertempur dengan si iblis. Karena Yesus Kristus Tuhan kita jauh lebih berkuasa, jauh lebih punya power, jauh lebih punya kasih sayang, kasih setia kepada kita semuanya. Oleh sebab itu, kita lanjutkan percakapan kita. Kami akan mulai lagi dari awal, mengulangi semuanya dari awal. Dan sebentar anak saya Kinan akan membacakan teks Matius 4 ayat 1 sampai 11. Di dalam percakapan kita, ya Yesus dicobai iblis di padang gurun yang diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Silakan dibaca aku. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Percobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab pada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Oke, terima kasih Nak Gukinan. Suaraku terdengar ya? Kedengaran suara Papi? Apakah Anda semua pemirsa juga bisa mendengar suara saya? Oke, saya akan lanjutkan setelah kita mendengar tadi pembacaan Matius 4 ayat 1 sampai 11. Maka mari coba kita lihat lebih dalam, lebih detail dari firman ini. Faktanya yang pertama adalah Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dia di padang gurun berpuasa 40 hari 40 malam. Pada hari ke-40 dituliskan laparlah Yesus setelah berpuasa penuh 40 hari 40 malam.
Berpuasa penuh artinya tidak makan dan tidak minum. Lalu iblis datang dan mencobai Yesus Kristus sebanyak 3 kali. Yesus selalu memberikan jawaban-jawaban yang sangat pas, sangat mendalam, sangat teologis, sangat benar. Setelah 3 kali percobaan gagal, iblis meninggalkan Yesus. Pertanyaan yang perlu kita renungkan lebih dalam adalah kemana iblis pergi? 3 pencobaan dari iblis pada Yesus itu kalau kita sarikan, percobaan fisik. Jadikanlah batu-batu ini jadi roti. Tapi jawab Yesus, manusia hidup tidak dari roti saja, tapi dari seluruh firman Tuhan. Ini pencobaan yang pertama. Pencobaan yang kedua adalah jatuhkanlah dirimu ke bawah. Pasti kamu akan ditatang oleh malaikat-malaikat. Jawab Yesus, janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan yang ketiga, aku akan memberikan semua kekayaan bumi ini kepadamu dan seluruh isi di dalamnya asal kamu menyembah aku, kata si iblis. Yesus menjawab, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita renungkan lebih dalam apa makna pencobaan ini. Pencobaan yang diajukan iblis pada Yesus sangat cerdas sekali dari satu sisi. Karena dia menyusun pertanyaan-pertanyaan dia tadi. Pencobaan-pencobaan dia tadi dengan logika yang sangat kontekstual. Dengan keadaan Yesus Kristus. Pertama, tentang makanan, yaitu tentang fisik, tentang kehidupan. Selalu menjadi masalah kita adalah masalah makanan, masalah fisik, masalah kehidupan. Yang kedua adalah tentang pengetahuan akan firman, tentang keyakinan-keyakinan spiritual. Karena sering sekali keyakinan spiritual yang dimiliki tidak diarahkan kepada hal yang berguna. Hanya memuaskan nafsu dan logika manusia saja. Merasa lebih tahu, merasa lebih benar, merasa lebih rohani, merasa lebih menguasai dan sebagainya. Itu selalu ada dalam diri manusia. Dan itu sebenarnya yang ditantang atau yang diajukan iblis kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah tentang kekayaan. Tentang kemasyuran, tentang kekuasaan, tentang kepemilikan akan semua yang ada di dunia ini. Ini sampai saat ini sangat relevan. Berlomba-lomba orang mencari kekayaan, berlomba-lomba supaya lebih viral, lebih masyhur, berlomba-lomba supaya lebih berkuasa, lebih memiliki tentang semua yang ada di dunia. Tapi ada yang sangat-sangat menarik untuk didiskusikan. Ada syarat yang diberikan oleh iblis. Adalah menyembahnya. Syaratnya adalah menyembah iblis. Dan ini adalah ujian terhadap seluruh motivasi kehidupan kita. Seluruh alasan di dalam hidup mengapa kita melakukan A, B, C, D, dan seterusnya. Apa yang ingin kita cari di situ? Ya, apa yang kita cari di situ? Yesus memberikan jawaban yang paling penting, lebih dari apapun. Ya, yaitu saat dia mengusir iblis tadi. Mari kita lihat lebih lanjut. Nah, pertama, nah, kalau kita lihat maknanya satu persatu ya. Setelah 3 pertanyaan iblis itu gagal mencoba Yesus Kristus. Dan Yesus menang. Maka iblis meninggalkan Yesus. Pertanyaan atau perenungan pertama ataupun memaknai dari firman ini yang pertama sekali adalah kemanakah iblis pergi? Apa yang dia lakukan? Lalu apa programnya? Lalu apa target-target spesifiknya terhadap kehidupan ini, terhadap dunia ini setelah dia gagal dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana kalau yang dicobai iblis itu adalah manusia? Bisakah kita bayangkan apa yang akan terjadi
Ketika kita lapar sekali, dan dia mengatakan kepada kita, kamu pasti punya kemampuan setelah kamu berpuasa 40 hari 40 malam, Tuhan itu sangat dekat dan sangat mengasihi kamu, jadikanlah benda-benda ini jadi roti, jadi makanan kamu, supaya bisa kamu makan dan kamu tidak lapar. Apa yang terjadi kalau itu diajukan kepada kita pada masa sekarang ini? Lalu yang kedua, akan masa depan manusia, khususnya orang percaya, ya, apakah akan dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang sama? Namun kali ini lebih parah lagi barangkali, ya, bukan lagi dalam bentuk pertanyaan verbal, saudara-saudaraku semua, tapi mengkondisikan dunia seolah-olah sumber makanan akan habis, penyakit merajalela, muncul pengajaran-pengajaran baru yang menyesatkan, dan juga diciptakannya kesempatan untuk meraup keuntungan dalam waktu cepat, namun sangat besar, tapi hanya kepada segelintir orang saja. Pertanyaannya, siapakah segelintir orang saja itu? Nah, ini pertanyaan yang lebih lanjut ini, yang muncul dalam perenungan saya, yang ingin saya sharekan dengan kita semuanya. Adakah elit yang menciptakan tatanan dunia seolah-olah spiritualitas hanya untuk menunjukkan mukjizat-mukjizat personal, sehingga muncul perasaan hebat dalam diri individu? Jadi bisa melanda siapa saja. Ketika ada mukjizat, bukan lagi nama Tuhan yang dimuliakan di situ, tetapi nama si individu tersebut, nama si pendeta tersebut, nama si penginjil tersebut, nama si presbiter tersebut, nama si pertua tersebut. Apakah ini tujuannya mengadakan mukjizat? Jadi dia, tadi kan ditanya oleh disuruh oleh iblis, jatuhkanlah dirimu dari bait Allah, dari hubungan bait Allah dan contohlah dirimu, pasti nanti malaikat-malaikat akan menatang kamu. Tantangan-tantangan spiritual yang tujuannya hanya mencari kemegahan pribadi. Perenungan berikutnya memaknai perikop ini. Ini harus kita renungkan dalam-dalam. Mungkinkah iblis memberikan penguasaan dunia dengan seluruh perangkatnya kepada sekelompok orang yang bersedia menyembah iblis? Mungkinkah itu? Kenapa? Dengan Tuhan Yesus, dia sudah gagal. Oke, kalau begitu saya akan mencari orang-orang yang mau kuberikan seluruh dunia ini, tapi dia menyembah aku, kata si iblis. Kita mungkin masuk di dalamnya, masuk dalam pengaruh dari orang-orang. Kalau ada, ya. Kalau ada. Nanti akan kita dengar. Di bagian terakhir dari video ini saya akan menunjukkan ya apa pandangan beberapa orang yang mempunyai mempunyai visi ke depan, ya, visi ke depan. Satu orang nanti akan saya tunjukkan di bagian belakang ini. Jadi, saudara-saudaraku yang kekasih, kita tidak bisa pungkiri saat ini banyak yang sulit dalam hal makanan. Banyak yang kejepit dalam hal makanan. Banyak yang tersiksa karena penyakit. Ini masih fisik semua, Tapi kalau kita lihat, ini belum berakhir, ini baru di awal. Karena berikutnya nanti, kalau ini terjadi kepada kita juga, maka pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritualitas akan diuji benar-benar. Spiritualitas itu tujuannya untuk apa? Untuk memuliakan Tuhankah atau untuk memuliakan diri pribadi? Ini perlu sekali kita renungkan. Ya. Bukankah masa pencobaan itu sudah dimulai saat ini, saudara-saudaraku, atau sejak beberapa tahun yang lalu? Bukankah mudah sekali bagi sekelompok elit untuk menguasai dunia saat ini? Terutama dengan majunya ilmu pengetahuan, terutama dengan diciptakannya satu perasaan takut yang melanda seluruh dunia.
Bukankah kehusukan kita untuk menyembah Tuhan saat ini dalam bentuk ibadah-ibadah yang hikmat dan kudus sedang mengalami gangguan, sedang diganggu. Kita bisa punya kekuatan untuk membuat dalam bentuk apapun ibadah itu, kita tetap bisa lebih husuk lagi. Diskusi-diskusi saya sebelumnya dengan Cadas, dengan pakar-pakar yang sangat pakar di dalam teologi di gereja kita dan juga tentang teknologi, itu mengatakan kita tetap bisa. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, secara kemanusiaan kita, bukankah kita sedang diganggu untuk menyembah Tuhan kita? Bukankah cara kita mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus perlu kita evaluasi supaya kita bisa lebih dekat lagi dengan Yesus Kristus Tuhan? Bukankah itu yang paling penting saat ini? Dibandingkan dengan seluruh topik-topik yang lain, topik-topik apapun itu, bukankah kedekatan personal kita dengan Tuhan Yesus, kedekatan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, itulah prioritas yang paling penting pada saat ini kalau kita renungkan makna Matius 4 ayat 1 sampai 11 tadi. Jadi harus kita ingat bahwa hanya Tuhan Yesus, hanya dengan Tuhan Yesus, hanya dengan bersama Tuhan Yesus kita sanggup mengalahkan iblis. Maka kita harus semakin mendekat, bahkan semakin melekat kepada Tuhan Yesus itu. Kepada Tuhan Yesus kita. Bagaimana caranya? Mari kita evaluasi cara personal kita. Cara personal kita masing-masing selama ini. Dengan cara apa kita lebih dekat dengan Tuhan Yesus? Dengan perilaku, perkataan, pergaulan, lifestyle yang bagaimana kita, sehingga kita sendiri pun menyadari bahwa kita semakin menjauh dengan Tuhan Yesus. Fokus kita, saudara-saudara, itu hanya satu. Ya, hanya satu. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang lebih penting dari seluruh prioritas yang kita miliki saat ini selain lebih dekat dan lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Karena puncak percobaan dan godaan iblis, seserumit apapun, sesemraut apapun, semenyiksa apapun nanti keadaan dunia kita ini, maka iblis itu hanya bisa dikalahkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita pakai kekuatan kita, kita akan kalah. Kalau kita pakai pikiran kita, pergaulan kita, apalagi harta kita dan sebagainya, kita akan kalah. Hanya dengan kuasa Tuhan Yesus, segala pencobaan itu bisa dikalahkan. Dan yakinlah, sebagaimana juga tertulis di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11 tadi, iblis dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Sekalipun pertanyaan-pertanyaan dia itu sangat cerdas, sangat menjebak, ya, sangat tidak bisa kita tolerir. Ya, ini dia, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini dia. Oke, mari kita lihat. Tahun depan bersiap untuk menghadapi hal yang tidak menyenangkan buat kita. Jangan selalu berpikir yang enak. Supaya kita menyiapkan diri kita, mendekat sungguh-sungguh, melekat. Bukan lagi mendekat, kalau mendekat kena angin puyuh bisa keterbang kita. Tuhannya tetap aman, kitanya terbang, melekat. Kayak dicangkok, nempel, clicking dengan Tuhan. Baru kita bisa aman. Kalau enggak, berat kalau tanpa Tuhan. Karena apa? Kita berasal dari Allah, tapi dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat.
Dan ada kekuatan sihir yang sekarang sedang bermain di dunia ini untuk apa? Menghipnotis semua kita sehingga kita percaya apa yang disampaikan oleh dunia. Dan saat ini adalah saat di mana kita disuruh memilih, mau memilih Tuhan sebagai juru selamat atau memilih juru selamat palsu. Juru selamat palsu sebentar lagi dipaksakan ke dalam tubuh kita. Itu juru selamat palsu. Saya harus sampaikan ini. Karena apa? Tubuh kita sudah diciptakan sempurna dan tidak perlu apa-apa lagi. Makanya ada lagu. Amin. Tidak perlu apa-apa lagi. Yang masih menganggap perlu berarti dia memungkiri, menyangkal bahwa Tuhan Maha Kuasa. Itulah hikmat yang sesungguhnya. Hikmat tidak mengikuti cara dunia, tetapi hikmat memilih cara Tuhan. Amin. Itu harus kita tanamkan. Supaya apa? Hidup kita nggak percuma setiap hari. Pergi makan apa segala macam, pulang terus kemudian begitu. Harus berbuah. Harus bisa membawa jiwa. Jangan sampai saudara-saudara kita, teman-teman kita direbut jiwanya oleh iblis. Hanya karena takut nggak makan. Perhatikan nanti kita akan dijepit untuk tidak bisa punya pekerjaan. Dan harus terima itu. Saya nggak mau nyebutin itu apa, tapi harus terima itu supaya apa? Supaya kita bisa makan. Jangan takut tanpa makan. Ada firman Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari Tuhan. Amin. Siapkan. Ini nggak main-main. Siapkan. Anak-anak disiapkan semua. Kalau nggak, ngeri. Karena dia caranya akan jepit kita. Perhatikan saya, kemana-mana dipersulit. Tidak ada urusannya sama yang namanya keselamatan. Hanya keselamatan. Kita disuruh memilih kematian kekal atau hidup kekal. Jadi memilih dunia itu mati kekal, tapi memilih jalan Tuhan hidup yang kekal. Amin. Itu saja yang saya mau pesankan. Ya, saya tidak mau detail menyampaikan supaya Bapak Ibu semua, saudara-saudara seiman ini betul-betul menyiapkan diri. Enggak. Ini masuk kepada masa kesukaran. Jangan mikir yang aneh-aneh, mau jadi apa jadi nggak usah. Biarkan Tuhan yang bawa kita. Sekarang perteguh persatuan. Persatuan dalam iman. Saudara biologis belum tentu saudara seiman. Jadi jangan syok kalau banyak saudara biologis kita yang tidak seiman lagi sama kita. Persiapkan diri kita. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ini adalah seorang jenderal bintang 3, Komjen Dharma Porengkun. Dia ini adalah, kalau saya tidak salah, kepala cyber polisi kita. Jadi tentu saja dia sangat mengetahui situasi dunia kita saat ini. Ketika saya mempersiapkan perenungan ini tadi teman-teman sekalian, lebih kurang 2 bulan yang lalu, saya belum tahu kenapa saya belum mempresentasikannya pada kita. Padahal sudah ada niat untuk mempresentasikan di 2 bulan yang lalu. Sampai suatu ketika, secara tiba-tiba, saya menemukan video ini tadi. Dan saya melihat sangat relevan apa yang disampaikan Pak Komjen Dharma Porengkun dengan Nas Matius 4 ayat 1 sampai 11 tadi. Semoga perenungan ini bisa semakin meneguhkan kita, semakin mendekatkan kita kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih saudara-saudara, dimanapun Anda berada. Mohon maaf jika ada banyak tadi kekurangan-kekurangan di dalam presentasi kita ini. Sempat tadi ada gangguan secara teknis, sampai mati, sampai berhenti sama sekali, sampai akhirnya diulang lagi. Sehingga ini adalah yang kedua kali. Dan bersama Yesus kita tidak pernah menyerah, kita tidak pernah mengalah, kita akan lakukan lagi hal-hal yang lebih membangun kepada kita semuanya. Sekali lagi, terima kasih dan sampai bertemu kepada acara cadas berikutnya. Bujur ras mencuah-cuah kita kerina, senina turang nade bapa tidak popeka dengan kerinana. Bujur. Cakap-cakap cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan.
penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara